Oke, Realita Positif Channel berbis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast kita. Hari ini alhamdulillah kita bertandang di ruangan Pak Yuli Piperius, salah satu tokoh pendidikan, akademisi yang saat ini akan mulai peruntungan untuk maju di Pilwakot ya Bang ya. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, nomor saya. Allah. Biasa ada bis. Karena biasa di luar. Nah, Bang, sebelum kita ngobrol, seperti tadi Asana ketahui bahwa Pak Rektor ini sebelumnya menjabat Rektor Unihas Bengkulu yang sudah 2 periode, dan alhamdulillah beliau sudah habis masa jabatan dan kini kembali mengabdi untuk mengajar. Namun setelah itu beliau sudah menyatakan diri untuk mencoba maju ya di bursa Pilwakot yang saat ini mungkin lagi nanti sejauh mana keseriusan Pak Yuli Piperius atau udah Peri ini panggilannya dah. Nah, aku panggil udah ya. Jadi by the way ini dah sejauh mana dah kesiapan untuk maju, apalagi kemarin kan sudah mendatangkan Rocky Gerung. Dan di konten sebelumnya juga sudah kita ulas bahwa Rocky Gerung bahkan menyatakan dukungannya secara terbuka ya. Nah ini sejauh mana nih Bang sebenarnya keseriusan? Jadi saya karena saya sebagai dosen yayasan dan bukan PNS ya. Yeah. Jadi saya sudah bertugas amanah sebagai pejabat struktural memberinya sama saya akan kembali ke Mombes sebagai guru besar di Fakultas Pertanian kan. Saya di sini. Ya, orang baru ya. Bung Damar masih menjadi rektor terus ya. Iya, hampir lata gitu. Terima kasih lah pada Delta Pos yang sudah datang tunjuk ke ruang saya ini ya. Ya. Untuk kita dimanapun kita, lagi kita dikasih umur, kita manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah. Itu yang penting, ya kan? Jadi umur yang diberikan kepada kita dengan kita harus manfaatkan. Nah, salah satunya dari dunia pendidikan kita eksis, dan jadi sekarang ya ada keterpanggilan. Demokrasi ya. Ada keterpanggilan ya. Nah, ada pesta demokrasi, ada keterpanggilan. Sepanjang kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, ayo mari kita ikutlah namanya kan gitu. Mudah-mudahan kan gitu ya. Ikutan serta kita kepada kita nantinya, ini kan baru wacana ya. Kan bukan maksud kita bisa memahami kalau selama kita di kampus kita kan nggak punya partai gitu. Ya, kita itu tokoh akademisi. Terus orang akademisi, siapa lagi yang akan mengisi kemerdekaan ini ya. Kita kan terpanggil, salah satu bentuk di sini kita manfaatkan, kita ada peluang, gitu. Ada kesempatan ya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama. Mencalonkan dan dicalonkan. Ya. Tapi kan Bang, ya ini kan bukan rahasia umum lagi Bang, bahwa untuk ikut kontestasi ini kan harga yang dibanderol ini kan bukan sesuatu yang kecil ya. Baik tenaga, pikiran, kemudian materi ya kan. Nah ini kalau dari sisi publik melihat materi ini kan menjadi barometer juga, meskipun memang tidak sepenuhnya mutlak ya kan. Nah sejauh mana Bang artinya kesiapan, karena kan ini kan kesiapan lahir batin lah intinya. Jadi kalau ditanya materi, seorang dosen benar punya materi kan? Tapi dosen punya materi pemikiran, materi secara pendanaan. Tapi betul kata pendanaan itu tidak semuanya harus dimiliki dengan uang. Tapi alhamdulillah kan saya sekarang di masjid itu ada teman-teman nih, ayo kita coba, ayo maju, ayo saya bilang. Artinya Abang tuh berangkat dari dukungan Mas teman-teman kerabat beberapa teman-teman komunitas. Kan? Kita kemukakan apa adanya. Seperti yang mudah kita sampaikan bahwa semua meminta kesiapan baik
moral maupun material. Secara moral tetap panggil, secara materi tidak akui. Kita ini bukan pengusaha, seorang dosen kan, seorang guru gitu. Semua keterbatasan itu. Tapi kan keterbatasan itu dengan kebersamaan kan bisa kita atasi. Ya, berarti tinggal lagi strategi juga ya. Strategi personal itu membangun branding ya. Keyword ketika saya diminta oleh teman-teman, saya bilang kalau keberadaan saya bermanfaat untuk kita bersama dan orang lain, artinya apa? Baik, kita sama-sama bekerja. Ya. Bukan bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Oke. Nah, kan kemudian juga ini Bang, Abang melihat kan kota ini Bengkulu ya, masih banyak PR ya kan, dengan Abang menyatakan diri untuk maju ini kan, sebenarnya apa yang menjadi PR yang atau gagasan yang nantinya bisa menjadi posisi tawar bagi masyarakat Kota Bengkulu? Ya kan tugas kepala daerah itu kan sebenarnya bagaimana mensejahterakan masyarakat dan menarapati miskin kan itu saja itu. Sejahterakan masyarakat itu banyak indikatornya. Salah satu mungkin dengan program apa, bagaimana menjaga satu mungkin kita kan sebesar pendidikan lah kan gitu ya. Yang sampai misalnya udah selesai ijazah susah segala macam gitu ya. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bisa mengenyam pendidikan itu intinya. Gitu. Jadi konteks mensejahterakan masyarakatnya yang lebih bumbu, tapi nanti kita tuang dalam sebuah. Kan begini, banyak bantuan misalnya apa serakur atau segala macam ya. Tapi kan tidak bisa kita kasih uang saja masyarakat kalau kita tidak didik dulu ya. Kalau tidak diberikan ilmu pengetahuan yang pemahaman ya kan. Nah, makanya pemahaman itu dulu ya kita berikan. Sesuai dengan agama kita kan. Nabi itu kan disuruh membaca ikro. Jadi jadi pedagang tahu dia. Artinya dari peningkatan SDM-nya ya. Iya, kita tingkatkan, kita pengetahuannya tingkatkan. Dan sampai kalau saya jadi amanahkan ini jangan sampai anak-anak kita tinggal dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ini Bang kan tentunya kan dengan seiring berjalan waktu sekarang masih proses tahapan sudah berjalan. Nah, tinggal lagi jalur yang bisa memungkinkan itu adalah jalur partai politik. Gimana konsolidasi atau komunikasi dengan mungkin dengan beberapa partai sejauh ini Bang? Karena kan beberapa kandidat kan sudah secara terbuka kadang yang mengambil formulir pendaftaran. Ini kan menjadi indikator juga. Ini kira-kira Abang sendiri bagaimana nih Bang? Betul. Jadi kita kan konsolidasi terus sama partai. Tapi kan namanya kerja tim, ada tim-tim yang bekerja. Konsolidasikan dengan partai kan. Nanti saat mereka berkonsolidasi dengan partai, kita rapatkan lagi. Kita rapatkan, kita putuskan ini bagaimana. Kan ada plan A, ada plan B kan gitu. Dan semuanya harus kita rencanakan kan. Ketika kita sudah membentuk tim, kita percaya kan tim bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi Abang tuh di posisi nomor 2 Bang ya? Ya walaupun sama lah sekarang. Yang jelas kita maju pilkada dulu. Ya. Artinya untuk posisi itu tinggal lagi. Kita nggak tahu. Saat ini orang minta di kota, bisa saat mungkin minta di provinsi. Dengan gejolak sekarang kita kan politik sangat dinamis. Sangat dinamis, maka kita persiapan. Apalagi kan hampir semua pasangan atau kandidat atau partai kan menunggu PKPU sampai sekarang kan belum keluar. Nah, ya. Kan? Itu jadi acuan. Masih 20 bulan lagi. Artinya bakal banyak kejutan-kejutan ya tentunya. Yang di luar. Banyak kejutan, makanya kita tetap selalu melakukan komunikasi lah. Malah seperti Bung Damar, lihat saja sekarang kejadian-kejadian. Kadang-kadang kita kan hidup saja kan. Kadang-kadang dia nggak apa enggak, tapi di pusat majunya beda kan gitu. Iya. Namanya pusat kan punya kriteria sendiri. Iya. Memang itu pasal partai, kita kan bisa. Dan itulah itu seninya dunia politik ya. Selalu menghadirkan kejutannya. Yang penting kita kuncinya satu harus dijawab bisa. Ya. Nah ini jadi pesan juga moral dari Pak Uda Peri bahwa dalam dunia politik ini tidak ada istilah baper ya Bang ya. Kalau baper selesailah karir politik ya. Kalau saya baper itu mengundang siapa yang mempromosikan dia? Yang ngobrol-ngobrol gini kan kita nggak tahu. Mau gagasan besar itu kadang-kadang ini udah ngobrol kecil gini. Nah, artinya kan tingkat kedewasaan berpikir kemudian berpolitik juga harus perlu dimiliki oleh seorang kandidat Bang ya.
Apalagi akan menghimpun banyak orang atau akan memimpin banyak orang. Kemudian kan kita lihat masyarakat kita kan juga beragam. Ya. Mulai pendidikan, pekerjaan, kan beragam. Ya. Gak bisa kita buat kalau masyarakat mau menjadi pimpin wajar. Kita kan jadi pimpin itu kan jangan anti kritik ya. Jangan anti kritik. Kita wakil mereka. Kita pelayan ya sebenarnya. Kita pelayan. Jangan sampai kita membuat visi-visi janji-janji tapi saya dulu nggak ada. Artinya perlu dicamkan juga bahwa bagi seorang kandidat itu dia perlu menyadari bahwa untuk menjadi atau kepala daerah itu bukan mau menjadi raja, tapi mau jadi pelayan ya. Nah, iya. Tapi kadang-kadang salah kaprah. Kita kadang-kadang kan jadi bingung sendiri. Ya kadang-kadang kadang-kadang kita datangnya lambat. Kadang dimulai dari dulu kita marah misalnya. Nggak boleh begitu. Artinya kedaulatan tinggi sebenarnya ada di tangan rakyat. Iya kan? Iya. Kedaulatan tinggi ada di tangan rakyat. Itu harus kita pahami. Kadang-kadang orang bertanya, oh nanti mungkin Bunda selama ini bisa lihat. Jadi saya jadi pimpinan, jadi Bunda sudah nggak bingung. Oh nggak ada supir? Ada supir saya tapi tertentu aja Bunda. Pada acara besar dan langsung mendadak. Ada situasional ya Bang ya. Situasional aja. Karena memang tugas itu pelayan. Ya. Makanya kalau kita diamanahkan oleh masyarakat itu kan maju. Karena kita harus buat lebih maju lagi. Tapi kalau ditanya sama saya karena saya orang bilang itu, saya harus tingkatkan dulu SDM. Kuncinya jangan sampai anak cucu kita di tinggal di dalam. Artinya yang perlu digarisbawahi salah satu mungkin prioritas adalah peningkatan mutu SDM-nya dulu ya, nanti ketika mungkin nanti diberikan amanah ya kan Bang ya akan dilakukan, tapi ya adapun nanti tidak ya kita ikut akan memberikan sumbangsi pemikiran dan gagasan. Bagaimana kita menggerakkan UMKM ya kalau SDM-nya tidak mampu ya, tidak kuat ya. Pusat kuliner. Ya. Karena orang kan jualan sudah sebagai berbasis apa? Online ya. Online semua kan. Bahkan ya di kota-kota besar tuh live semua. Tapi kita tidak melihat di gerai-gerai itu melakukan hal yang sama. Iya. Kecenderungannya masih manual. Padahal apa susahnya ya untuk menambah pasar online ya. Nah itu artinya balik lagi ke SDM. Nah, itu ada sana obrolan singkat kita dengan Pak Yulpi Perus atau Unda Peri yang sekarang masih sebagai tokoh akademisi dan akan mencoba masuk dalam dunia politis, ya akan mencoba untuk menjadi seorang politisi ya. Tapi memang fashionnya ini nggak jauh beda sih akademisi dengan politisi, beda-beda tipis. Iya. Terbukti dengan kemarin mengundang Guru Gerung ya, seorang pengamat politik itu. Dengan teman-teman juga semua. Nah, kita tidak ambil butuh supaya kita sedikit kan selalu saya katakan ambil yang baiknya. Ya, sedikit. Benar. Dan karena kita tidak semuanya sempurna. Benar. Setiap sesuatu itu pasti ada plus minus ya Bang ya. Oke, Bang, terima kasih Bang atas obrolannya dan waktunya dan gagasan-gagasannya serta ide-ide yang sudah dituangkan dalam obrolan kita pagi ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi atau yang kita bahas tadi bisa memberikan semacam inspirasi dan informasi ya, tentunya bagi di sana dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini dengan dinamika situasi yang saat ini lagi musim pilkada, tentunya salah satu tokoh akademisi ini siap untuk terjun menjadi politisi ya. Nah, semoga saja kita doakan ikhtiar yang akan dijalankan Pak Unda Peri ini bisa tercapai sampai dengan waktu yang sudah ditentukan nantinya. Pendaftaran itu kalau tadi tanggal 27 Agustus. Nah, itu udah bisa lihat kepastian siapa yang bakal maju dan siapa yang tidak bakal maju. Nah, siapapun dia tentunya ya kita sebagai masyarakat harus mendukung ya. Kita manfaatkan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah SWT. Betul. Jadi apapun jalannya ya tinggal lagi lakukan. Ya. Kalau tidak terjadi ya kita syukuri ya.
tidak jadi bukan berarti gagal atau mungkin tidak ada kesempatan, mungkin kesempatan yang tertunda loh ya. Karena Allah itu sudah tahu. Ya, ukuran kita ya. Benar. Oke, di sana itu saja obrolan kita dan kita akhiri dengan tagline. Tapi sebelum itu jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya. Semoga tayangan ini makin berkembang dan kita makin banyak menyajikan konten-konten yang tentunya inspiratif, edukatif, dan informatif tentunya. Dan akhir kata kita tutup dengan tagline kita, Realita Plus TV Channel Beribiz. Ucapnya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.